Halo semuanya, selamat datang di kanal Opa Dosen. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi pembahasan pembelajaran web. Eh, Kali ini saya akan masuk ke introduction atau pengenalan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, JavaScript itu sendiri apa sih? Dia adalah bahasa pemrograman script khusus untuk website. Nah, kalau kalian sebelumnya sudah belajar HTML dan CSS, kalau HTML itu sendiri untuk kalian bikin isi kontennya website kalian mau apa, isinya apa saja, sedangkan CSS itu sendiri khusus untuk stylingnya dari tampilan website itu sendiri. Nah, khusus untuk JavaScript dia merupakan isi script, eh, isinya adalah fungsi-fungsi behavior dari website kalian. Website kalian ini interaksinya bisa apa aja sih di khusus untuk user kalian, misalnya seperti itu. Misalnya kalian punya tampilan website, di sana ada tombol login dan register, kan nggak lucu kalau tombol itu nggak bisa interaksi untuk login atau register, misalnya seperti itu. Nah, eh, Java, kalau kita ngomongin JavaScript, dia agak mirip ya namanya sama Java, hanya saja dia berbeda. Java eh, khusus untuk desktop, bisa juga server, eh, Java, JavaScript juga bisa sih pakai server. Sekarang Node.js namanya. Kalian bisa bahasa pemrograman web di backend pakai JavaScript dengan memakai Node.js. Nah, Node.js ini sudah menggunakan teknologi JavaScript. Dia memakai eh, engine V8 dari Google Chromium. Nah, jadi pemrograman web ini sekarang sudah melebar sekali ya. Bukan khusus untuk bikin web saja, tapi kalian juga bisa bikin aplikasi mobile atau smartphone untuk aplikasi untuk smartphone kalian, atau untuk di laptop atau di desktop itu juga sudah bisa menggunakan bahasa pemrograman web. Jadi kalau kalian ingin bisa bahasa pemrograman web, tiga bahasa dasar ini setidaknya kalian harus bisa lah: HTML, CSS, dan JS. Nah, JS itu sendiri fungsinya bisa apa aja sih? Basically dia bisa merubah atribut di elemen HTML kalian, dia bisa menampilkan elemen kalian, elemen HTML kalian, dia bisa menghilangkannya juga, dia bisa merubah tadi atribut udah ya, isi kelasnya, terus juga bisa merubah isi kontennya. Eh, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke praktek aja. Buat kalian yang belum nonton video saya di series belajar pemrograman web ini, materi terakhir kemarin saya bikin belajar Bootstrap di bagian grid system. Bootstrap yang lainnya saya belum bahas lebih mendalam, saya hanya penjelasan di bagian introduction Bootstrap itu sendiri dan di bagian grid systemnya. Selebihnya kalian bisa otodidak eh, di webnya Bootstrap itu sendiri, di Get Bootstrap. Nah, kita kembali ke bagian JavaScript. Ini materi yang kemarin, saya hapus aja dulu. Oke, kalau kalian perhatikan di line 7 di uh, aplikasi Atom ini, bisa kalian lihat di sini di line 7 dia sudah memanggil script, hanya saja ini khusus milik dari Bootstrap itu sendiri. Nah, kalau kita ingin bikin script di dalam sebuah HTML kita cukup bikin tag seperti ini, script. Nggak perlu pakai type juga nggak apa-apa sebenarnya. Harus ditutup dengan script juga. Sorry, script. Nah, seperti ini.
nanti kita bisa masukin sebuah fungsi. Untuk contohnya, kita bikin sebuah button dulu. Kita bikin tombol, button, kelasnya button primary. Kelasnya adalah tombol dengan backgroundnya adalah dengan kelas primary. Misalnya klik di sini, ditutup. Nah, kita bisa bikin sebuah fungsi script. Untuk lebih enak dilihatnya, dibikin gini aja. Untuk bikin fungsi di dalam JavaScript, kita cukup ketik function seperti ini. Misalnya function informasi untuk menampilkan dialog alert, seperti ini. Alert, dia nanti akan tampil dialog. Nanti kita lihat halo misalnya. Jangan lupa titik koma. Kita coba refresh. Nah, ini sudah ada buttonnya. Diklik, belum terjadi apa-apa ya, karena dia belum dipanggil fungsi informasinya itu sendiri. Nah, untuk memanggilnya, kita cukup tambahkan atribut di bagian elemen button. Panggil atribut onClick seperti ini. Kita panggil informasi. Karena di informasi ini dia pakai kurung buka dan kurung tutup seperti ini, kita di bagian onClick-nya juga pakai seperti itu. Kita save, kita refresh, kita coba jalankan. Nah, dia akan menampilkan dialog alert seperti ini. Halo, alert, halo. Nah, seperti itu. Untuk pendefinisian variabel di dalam JavaScript, kita bisa pakai fungsi for. Misalnya nama variabelnya adalah x dengan isiannya misalnya adalah 5. Atau kita juga bisa pakai let y, isinya adalah misalnya 7. Kita coba di button ya. Kalau tadi kan on click, ketika dia on click, kita coba untuk double click. On double click, kita bikin fungsi baru. Ketika contohnya misalnya fungsi barunya, ketika dia di double click, dia menampilkan misalnya fungsi aritmatika x ditambah y misalnya, variabel x tambah variabel y. Kita bikin namanya aritmatika. Alert x plus y. Jangan lupa di bagian double kliknya aritmatika seperti ini. Kita save, kita refresh. Nah, di double klik, nah, dia nggak muncul. Kita coba dulu dihapus yang on kliknya. Kita refresh lagi. Kita coba double klik. Nah, dia baru muncul. Kenapa seperti itu? Karena di bagian on kliknya tadi sudah terbaca ketika kita klik, dia kan sudah on klik. Jadi dia ketika kita double klik pada mouse kita, dia terbacanya sebagai on klik. Variabel x 5, variabel y-nya 7, hasilnya adalah 12. Apakah hasilnya harus ditampilkan dalam alert? Sebetulnya
nggak harus seperti itu. Kita bisa tampilkan di eh, konsol nantinya. Nanti kita bisa lihat konsol itu ada di inspect element di bagian konsol ya, di developer tools sebenarnya namanya. Kita pilih informasi, ininya kita copy saja. Sorry, kita pakai konsol. Solve misalnya 5 X-nya dikali Y misalnya. Jangan lupa tutup titik koma. Kita refresh, kita klik di sini, sudah tidak tampil alert box lagi ya. Hanya saja kita coba tampilkan developer tools-nya, inspect element. Nah, kalau inspect element ini di bagian elemen konten HTML, hanya saja karena kita pakai JavaScript, kita buka konsolnya. Bisa dilihat, nah ini ada error, dia di bagian bootstrap karena dia butuh bootstrap JavaScript butuh jQuery. Saya belum tampilkan, nanti kita setelah belajar apa itu JavaScript, kalian juga sudah tahu kegunaannya, sudah bisa menggunakannya, nanti kita belajar bootstrap di bagian JavaScript-nya juga. Di bawahnya error ini bisa kalian lihat angka 35. Nah, ini adalah tampilan dari console log X dikali Y, variabel X kali Y. Ini ada di indeks HTML 13, di line 13 sama. Oke, segitu dulu introduction tentang JavaScript. Sedikit singkat dan padat. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol likes atau thumbs up. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian juga yang masih belajar bahasa pemrograman atau ingin mengetahui tutorial atau video mengenai teknik-teknik yang ada di komputer lainnya. Kalian bisa kunjungi kanal ini, kanal YouTube Kepa Dosen. Sampai jumpa di video saya yang lainnya.